Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Di bawah tekanan keras dari Amerika Serikat, Israel akhirnya sepakat membuka kembali akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Langkah ini diambil setelah berhari-hari menutup rapat jalur masuk bantuan ke wilayah yang kini porak-poranda akibat perang berkepanjangan. Informasi lainnya pemirsa, militer Korea Selatan menangkap seorang tentara Korea Utara yang menyeberangi garis demarkasi militer dan masuk ke wilayah Korsel pada Minggu 19 Oktober. Pembelotan langkah ini kembali menyoroti ketegangan tinggi di semenanjung Korea di tengah meningkatnya aktivitas militer Pyongyang dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Setelah berhari-hari menuai kecaman internasional, pemerintah Israel akhirnya sepakat membuka kembali akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Keputusan tersebut diambil setelah tekanan kuat dari Amerika Serikat yang menilai penutupan total perbatasan hanya memperburuk penderitaan warga sipil di wilayah tersebut. Sejumlah media internasional Israel melaporkan bahwa keputusan itu diumumkan setelah Washington mendesak keras kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar mengizinkan masuknya bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Sebelumnya, Israel sempat menangguhkan seluruh jalur bantuan dengan alasan keamanan di tengah situasi gencatan senjata yang rapuh. Langkah tersebut menuai kritik luas dikarenakan menyalahi komitmen kemanusiaan di tengah kondisi Gaza yang nyaris lumpuh. Di sisi lain, para analis menilai keputusan Netanyahu juga tak lepas dari tekanan politik dalam negeri, termasuk kasus hukum yang menjeratnya dan tuntutan dari kelompok garis keras di pemerintahan. Sementara itu, di Gaza, penderitaan warga sipil belum sepenuhnya berakhir. Serangan udara Israel pada 19 Oktober dilaporkan menewaskan sedikitnya 45 orang. Termasuk perempuan dan anak-anak, meski kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Kelompok Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata yang disepakati 10 Oktober lalu. Yang difasilitasi Amerika Serikat dan mencakup pertukaran tahanan serta rencana rekonstruksi Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan akan mempertahankan penutupan perlintasan Rafah di perbatasan Gaza Mesir. Hingga Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera di tengah meningkatnya saling tuding pelanggaran gencatan senjata antara kedua pihak. Menurut laporan Reuters, keputusan tersebut disampaikan Netanyahu tak lama setelah Kedutaan Besar Palestina di Mesir mengumumkan rencana pembukaan kembali perlintasan Rafah pada Senin 20 Oktober untuk masuk ke wilayah Gaza. Rafah
selama ini menjadi jalur utama bagi warga Gaza keluar dan masuk wilayah tersebut, terutama untuk bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis. Ketegangan meningkat setelah Israel dan Hamas saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan telah menerima laporan kredibel tentang potensi pelanggaran oleh Hamas terhadap rakyat Gaza. Washington menilai serangan terhadap warga sipil Palestina akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian yang sedang berlaku. Dalam pernyataannya, Amerika Serikat menegaskan siap mengambil langkah untuk melindungi penduduk Gaza dan menjaga keberlangsungan gencatan senjata jika pelanggaran benar terjadi. Hamas membantah tuduhan tersebut dan menuding Israel justru menjadi dalang di balik kericuhan yang terjadi. Kelompok itu menuduh otoritas Israel mendukung geng kriminal yang terlibat dalam pembunuhan, penculikan, dan penjarahan di Gaza. Hamas menegaskan pasukan keamanannya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata ilegal tersebut, serta meminta Amerika Serikat berhenti menyebarkan narasi yang dianggap menyesatkan. Gerakan tersebut juga mengecam keputusan Netanyahu yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata serta mengabaikan komitmen kepada mediator internasional. Hamas menilai penutupan Rafah akan menghambat proses pencarian dan pemulangan jenazah sandera yang masih tertimbun reruntuhan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut akan mempertimbangkan untuk memberi izin bagi pasukan Israel melanjutkan operasi militer di Gaza apabila Hamas gagal memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam gencatan senjata tersebut. Militer Israel mengumumkan penerapan kembali gencatan senjata di jalur Gaza. Tak lama setelah melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah tersebut pada Minggu 19 Oktober. Langkah ini diambil usai hari paling mematikan sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan beberapa hari lalu, sebagaimana dilaporkan BBC. Dalam pernyataannya, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut serangan ke wilayah Rafah merupakan bentuk respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas. Menurut IDF, kelompok milisi itu menembakkan rudal anti-tank dan senjata api ke arah pasukan Israel di dekat Rafah, yang menyebabkan 2 tentara Israel tewas. Namun, Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak mengetahui adanya bentrokan di wilayah itu. Hamas mengatakan justru Israel lah yang terus melakukan pelanggaran perjanjian.
Sepanjang hari, militer Israel mengaku menyerang puluhan sasaran milik Hamas di seluruh jalur Gaza, sekaligus menangguhkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir. Sumber medis di Gaza melaporkan sedikitnya 44 orang tewas akibat serangan udara tersebut. Di antara korban tewas terdapat 6 anggota Hamas, termasuk seorang komandan lapangan senior. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga 2 prajurit yang gugur di Rafah. Beberapa jam setelah rentetan serangan itu, militer Israel menyatakan telah kembali menegakkan gencatan senjata di jalur Gaza. Meski demikian, eskalasi kekerasan tersebut memicu kekhawatiran baru di kalangan warga Palestina akan kembalinya perang besar-besaran. Serangan Israel ke Gaza bermula sejak 7 Oktober 2023 ketika milisi Hamas melancarkan serangan yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel Selatan dan menyandra 251 lainnya. Sejak saat itu, lebih dari 68.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat operasi militer Israel di Gaza. Setelah 2 tahun konflik, Israel dan Hamas akhirnya menyepakati gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel IDF menyatakan pada Minggu bahwa mereka melancarkan gelombang serangan baru terhadap target militer Hamas di jalur Gaza Selatan. Menurut IDF, operasi tersebut dipimpin oleh Komando Selatan setelah terjadi pelanggaran gencatan senjata pada hari yang sama. Dalam beberapa jam terakhir, pesawat tempur, pesawat angkatan udara, dan artileri Israel menyerang puluhan fasilitas Hamas termasuk gudang senjata, instalasi militer, dan lokasi peluncuran. Jet tempur juga menjatuhkan lebih dari 120 amunisi untuk menghancurkan terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 6 km. Dua tentara Israel dilaporkan tewas setelah Hamas menembakkan rudal anti-tank dan menyerang pasukan yang sedang membongkar infrastruktur di Rafah. Insiden tersebut diklaim Hamas sebagai pelanggaran gencatan senjata. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Netanyahu telah memerintahkan militer bertindak tegas terhadap target di Gaza dan menangguhkan pengiriman bantuan kemanusiaan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Serangan Israel juga menghantam kompleks perumahan di Gaza Tengah pada Minggu 19 Oktober, menewaskan seorang teknisi penyiaran dan seorang anak, serta merusak kendaraan penyiaran milik perusahaan media lokal. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, wilayah tersebut dihuni oleh pekerja perusahaan produksi media Palestina yang menyediakan layanan untuk berbagai saluran berita internasional. Seorang operator kamera bernama Ajeb Muhammad mengatakan kompleks itu bersifat netral dan tidak memiliki afiliasi politik, sehingga tidak ada alasan bagi Israel untuk membom lokasi tersebut. Israel sebelumnya juga melancarkan serangkaian serangan di Gaza pada 11 Oktober, menghentikan bantuan kemanusiaan sebagai respons atas serangan terhadap tentaranya. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 18 orang tewas akibat serangan udara dan tembakan tank Israel, termasuk seorang perempuan. Militer Israel menyatakan serangan itu menargetkan infrastruktur Hamas, seperti terowongan bawah tanah, depot senjata, dan posisi tempur militan. Sementara itu, sayap bersenjata Hamas menegaskan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata dan membantah mengetahui adanya bentrokan di Rafah. Mereka menyebut tidak memiliki kontak dengan kelompok di wilayah tersebut sejak pertempuran kembali pecah pada Maret 2025. Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Turki dengan dukungan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memasok rudal jelajah Tomahawk ke Kiev. Pertemuan keduanya di Gedung Putih pada Jumat lalu menjadi pertemuan tatap muka keempat sejak Trump kembali menjabat pada Januari dan yang kedua dalam waktu kurang dari sebulan. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya di Eropa, di tengah harapan bahwa Washington akan memperkuat kemampuan Ukraina menghadapi Rusia. Menurut laporan The Guardian dan Axios, pertemuan antara Trump dan Zelensky berlangsung selama 2,5 jam dan digambarkan sebagai pertemuan yang sulit. Trump disebut menyampaikan bahwa Amerika Serikat belum berencana memberikan rudal Tomahawk, setidaknya untuk saat ini. Sumber diplomatik menyebutkan suasana di Gedung Putih cukup tegang karena Kiev sangat berharap pada sistem senjata tersebut akan menekan posisi Rusia. Rudal Tomahawk merupakan senjata serang darat jarak jauh yang sudah digunakan sejak awal 1990-an dan menjadi salah satu persenjataan andalan Pentagon. Versi terbaru rudal ini memiliki jangkauan hingga 1.600 km dan mampu terbang rendah di atas permukaan bumi dengan kecepatan sekitar 880 km per jam. Dengan berat lebih dari 1,5 ton dan harga sekitar 1,3 juta dolar Amerika Serikat per unit, Tomahawk dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi di kedalaman wilayah musuh. Kiev menilai kemampuan rudal tersebut akan memberi keuntungan strategis besar dalam perang melawan Rusia. Dalam jangkauan yang luas, Ukraina dapat menyerang target jauh di wilayah Rusia, termasuk pangkalan udara, pusat logistik, dan fasilitas komando utama. Institut Kajian Perang
ISW memperkirakan ratusan target militer Rusia akan berada dalam jangkauan jika Ukraina mendapat akses ke sistem ini. Menteri Luar Negeri Polandia, Rodal Sikorski, bahkan menyebut Tomahawk bisa mengubah keseimbangan di medan perang karena pertahanan udara Rusia tidak mampu mencangkup wilayah seluas itu. Namun, pengiriman rudal tersebut tidak mudah. Tomahawk biasanya diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam, sedangkan Ukraina tidak memiliki kedua jenis platform itu. Ada versi peluncuran darat seperti sistem Typhoon dan Exmouth, tetapi ketersediaannya masih sangat terbatas bahkan bagi Amerika sendiri. Menurut pakar militer yang dikutip Reuters, Angkatan Darat Amerika Serikat hanya memiliki 2 unit Typhoon dan produksi tambahan belum dimulai secara besar-besaran. Selain keterbatasan teknis, Trump juga dikabarkan khawatir pasokan rudal semacam itu akan menipiskan stok strategis Amerika Serikat. Dalam percakapan dengan Vladimir Putin pekan lalu, Trump menyebut ia tidak bisa menghabiskan persediaan rudal negaranya sendiri. Ia juga mengakui bahwa Putin menentang keras ide tersebut dengan menyebut pengiriman Tomahawk ke Kiev sebagai tindakan yang beresiko memicu eskalasi berbahaya. Meski demikian, pemerintah Trump tetap mengizinkan pembagian intelijen Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melakukan serangan presisi terhadap kilang minyak Rusia menggunakan drone dan rudal ATACMS buatan dalam negeri. Serangan-serangan itu telah memicu kekurangan bahan bakar di Rusia dan mendorong kenaikan harga bensin secara nasional. Kremlin menanggapi kabar tersebut dengan waspada. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam pengoperasian rudal Tomahawk akan menyeret Washington lebih dalam ke dalam perang, serta berpotensi memicu konfrontasi langsung antara dua kekuatan nuklir. Putin sendiri menyebut rencana pengiriman rudal itu sebagai tahap eskalasi baru dalam konfrontasi global. Sementara itu, analis Eropa menilai sikap Trump mencerminkan dilema strategis Washington antara menjaga tekanan terhadap Moskow atau menghindari risiko keterlibatan militer langsung. Bagi Ukraina, keputusan ini menjadi pukulan diplomatik besar, sekaligus sinyal bahwa dukungan Amerika di bawah pemerintahan Trump mungkin tidak lagi sekuat yang diharapkan Kiev. Rusia menuding Inggris terlibat dalam rencana sabotase terhadap infrastruktur energi strategisnya. Kepala Dinas Keamanan Federal atau FSB, Alexander Bortnikov, menyebut London bekerja sama dengan intelijen Ukraina untuk menargetkan jalur pipa gas dan fasilitas penting Rusia. Direktur FSB, Alexander Bortnikov, mengungkapkan bahwa lembaganya memiliki informasi mengenai keterlibatan Inggris dan intelijen Ukraina dalam upaya sabotase terhadap pipa gas Turk Stream. Menurutnya, sejumlah instruktur dari SAS dan MI6 diduga turut merancang serangan menggunakan pesawat nirawak terhadap konsorsium pipa Kaspia yang melibatkan perusahaan dari Rusia, Kazakhstan, dan Amerika Serikat. Bortnikov menyampaikan bahwa kedua badan intelijen tersebut juga mengkoordinasikan kelompok sabotase Ukraina untuk melancarkan serangan di wilayah perbatasan Rusia.
Aksi itu, katanya, menargetkan infrastruktur penting dengan bantuan drone, kapal nirawak, dan penyelam tempur. Dalam pertemuan ke-57 Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Uzbekistan, Bortnikov menegaskan bahwa tindakan teroris dan sabotase yang terjadi di Rusia dilakukan di bawah kendali intelijen Inggris. Ia menambahkan, unit SAS disebut turut terlibat langsung dalam operasi militer melawan Rusia. Lebih lanjut, Bortnikov menuding Inggris berada di balik operasi rahasia SBU Ukraina bernama Spiderweb yang dilakukan menjelang perundingan damai antara Moskow dan Kiev di Istanbul pada 2 Juni lalu. Ia mengatakan operasi itu diiringi kampanye propaganda yang disusun untuk menampilkan Rusia sebagai pihak yang mengalami kerugian besar. Sementara itu, laporan Kementerian Pertahanan Rusia pada Juni lalu menyebut Ukraina melancarkan serangan drone FPV terhadap beberapa lapangan udara di wilayah Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur. Semua serangan terhadap 3 wilayah terakhir berhasil digagalkan. Sedangkan kebakaran yang timbul di Murmansk dan Irkutsk dilaporkan dapat dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memberikan ancaman politik kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera melucuti senjata kelompok Hamas di jalur Gaza. Ben-Gvir menegaskan bahwa dirinya akan mundur dari kabinet perang jika Netanyahu tidak mengambil langkah tegas terhadap Hamas. Ia menuntut pemerintah Israel untuk tidak hanya melucuti senjata, tetapi juga menangkap seluruh anggota kelompok perlawanan tersebut. Selain itu, Ben-Gvir mendorong penerapan hukuman mati bagi anggota Hamas sebagai bentuk ketegasan negara. Politikus sayap kanan itu menilai penundaan tindakan terhadap Hamas menunjukkan kelemahan pemerintah Israel. Ben-Gvir juga menolak ide gencatan senjata yang pernah diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dianggap merugikan posisi Israel. Menurutnya, menerima gencatan senjata hanya akan memperkuat citra Hamas dan melemahkan wibawa Israel di kawasan. Ia bersama Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah mengancam mundur jika Hamas tetap eksis setelah pembebasan sandera. Ben-Gvir menilai kelangsungan Hamas sebagai bentuk kegagalan nasional yang akan menjadi aib bagi Israel. Ia menegaskan bahwa partainya, Otzma Yehudit, tidak akan berkompromi dengan kebijakan yang dianggap melemahkan kekuatan Israel di hadapan kelompok perlawanan Palestina.
Militer Korea Selatan menangkap seorang tentara Korea Utara yang menyeberangi garis demarkasi militer dan masuk ke wilayah Korea Selatan pada Minggu 19 Oktober. Pembelotan langkah ini kembali menyoroti ketegangan tinggi di semenanjung Korea di tengah meningkatnya aktivitas militer Pyongyang dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa pasukannya telah menahan seorang tentara Korea Utara yang melintasi garis demarkasi militer atau MDL, perbatasan de facto antara kedua negara. Dalam pernyataan resmi yang dikutip AFP, militer Korea Selatan menyebut pihaknya sempat memantau pergerakan individu tersebut sebelum akhirnya menangkapnya sesuai prosedur standar. Kantor berita Yonhap melaporkan, tentara tersebut diduga membelot ke Korea Selatan setelah berhasil menyeberangi zona perbatasan darat. Yang dikenal sebagai zona demilitarisasi atau DMZ, salah satu kawasan paling dijaga ketat dan dipenuhi ranjau di dunia. Militer Korea Selatan kini tengah berkoordinasi dengan lembaga intelijen untuk melakukan pemeriksaan terhadap tentara itu, termasuk menggali motif di balik pembelotannya. Peristiwa serupa memang sangat jarang terjadi karena DMZ dijaga ketat oleh pasukan bersenjata dari kedua belah pihak. Pembelotan terakhir yang tercatat terjadi pada Agustus 2024 ketika seorang prajurit Korea Utara melintasi garis perbatasan yang sama. Sementara, pada April 2025, seorang warga sipil Korea Utara berhasil diselamatkan oleh pasukan Korea Selatan setelah melalui operasi panjang selama hampir 20 jam. Menurut laporan Reuters, otoritas Korea Selatan belum mengungkap identitas tentara tersebut maupun satuannya. Namun, penyelidikan awal menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata saat melintas. Sumber militer mengatakan, penjaga perbatasan Korea Utara sempat melakukan pencarian di sisi utara garis demarkasi setelah insiden itu. Namun, belum ada tanda-tanda balasan atau aksi provokatif. Zona demilitarisasi sepanjang 250 km yang memisahkan kedua Korea dibentuk setelah gencatan senjata Perang Korea pada 1953. Sejak itu, puluhan ribu warga Korea Utara telah melarikan diri ke selatan, meski sebagian besar memilih jalur darat melalui Cina sebelum mencapai Korea Selatan melalui negara ketiga seperti Thailand. Militer Korea Selatan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di sepanjang garis demarkasi untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Pemerintah Seoul juga berjanji akan menangani kasus pembelotan ini sesuai protokol hak asasi manusia dan hukum internasional. Seorang tentara Korea Utara dilaporkan membelot ke Korea Selatan dengan melintasi zona demilitarisasi yang dijaga ketat di antara kedua negara pada Minggu 19 Oktober 2025.
Informasi tersebut disampaikan oleh militer Korea Selatan pada Senin 20 Oktober. Tentara Korea Utara itu ditahan oleh pasukan penjaga Korea Selatan yang telah memantau pergerakannya. Pihak militer Korea Selatan menyebut, tentara tersebut akan menjalani proses penyelidikan terkait motif dan alasan pembelotannya. Pembelotan langsung melalui perbatasan darat antara kedua Korea tergolong sangat berisiko, karena kawasan tersebut dijaga ketat oleh militer dari kedua sisi. Puluhan ribu warga Korea Utara diketahui telah melarikan diri ke Korea Selatan sejak semenanjung Korea terbelah akibat perang pada tahun 1950-an. Sebagian besar dari mereka menempuh jalur darat menuju Tiongkok terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan ke negara ketiga seperti Thailand sebelum akhirnya berhasil mencapai Korea Selatan. Peristiwa ini menjadi kasus pertama sejak Agustus tahun lalu, di mana seorang tentara Korea Utara membelot langsung ke wilayah Korea Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.